Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalalihi wa 'azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah berada di tanggal 2 dari bulan Dzulhijjah. Volume mic-nya kecilin dikit. Alhamdulillah, kita sudah berada di tanggal 2 dari bulan Dzulhijjah 1446 Hijriyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan dan juga semangat di dalam memakmurkan terkhusus 10 pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab tentang ar-raja. Berikutnya muallif Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Beliau menyampaikan, wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna rajulan ashaba min imra'atin kublatan asaba anna rajulan asaba min imra'atin kublatan fa ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa anzalallahu ta'ala wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibna sayyiat faqala ar-rajulu ali hadha ya Rasulullah qala li jami'i ummati kullihim. Muttafaq alaih. Ada seorang laki-laki mencium seorang perempuan. Kemudian dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang dikerjakannya itu. Maka Allah menurunkan firman-Nya di surat Hud ayat 114 yang artinya, dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang. Kedua ujung siang. Tarafayin nahar. Kedua ujung siang maksudnya di pagi dan sore hari. Wa aqimis salata, dan laksanakanlah, ya dirikanlah salat di pagi dan di petang hari. Dua ujung siang ya berarti pagi dan petang. Ujung pertama ya pagi, ujung terakhir sore. Jadi dua ujung siang itu maksudnya pagi dan petang. Wa zulafa minal lail, dan pada bagian permulaan malam.
Maksudnya adalah permulaan malam yang masih dekat dengan siang hari. Lebih dekat dengan yang masih dekat dengan petang hari. Zulafam minal lail. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Taib. Dari hadis ini yang terkait dengan harapan. Yang mana, Ibu? Ya, kita lanjutkan dulu hadisnya, belum selesai. Faqala ar-rajulu, kemudian orang itu berkata, "Aila hadza, ali hadza ya Rasulullah?" Apakah ayat ini untukku wahai Rasulullah? Maka kemudian beliau menjawab, "Li jami'i ummati kullihim." Ayat ini untuk umatku secara keseluruhan. Riwayat ini sahih, muttafaq alaih. Baik, yang kaitannya dengan harapan jelas ya. Di sini ada ayat yang mengandung harapan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Dan ternyata ini diberlakukan bagi siapa? Bagi seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang melakukan kebaikan, maka insyaallah kebaikannya itu akan menghapuskan keburukannya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskannya. Maka ayat seperti ini, apalagi kemudian diberlakukan untuk seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu menjadi harapan besar bagi umat ini untuk terus berikhtiar melakukan kebaikan, sehingga ada harapan besar ya yang dia pasangkan di dalam jiwa dan raganya akan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran yang lain yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, jelas ya, dari hadis ini kita mendapatkan keteladanan. Ya, bagaimana seseorang yang melakukan kesalahan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia rujuk ilallah wa ilar rasul. Kembalinya itu kepada Allah dan Rasulnya. Meminta petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seharusnya kita pun demikian. Kalau sedang resah, gelisah, kalau sedang punya masalah, maka kembalilah ke jalan Allah, kembalilah ke jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing muslim pasti di rumahnya ada mushaf Al-Quran. Coba kalau ada masalah itu buka mushafnya. Al-Quran itu Rabi'a qulubina, pelipul lara. Ya, Al-Quran itu akan menjadi syifa, ya, menjadi obat, menjadikan hati kita yang tadinya gersang menjadi bersemi. Dibaca itu Al-Quran, dibaca petunjuk-petunjuknya, ditafakuri, ditadaburi kandungan-kandungan maknanya, diambil ibrah, tafsir-tafsirannya. Nah, itu orang yang kembali ke jalan Allah. Kemudian kembali ke jalan Rasulullah, yakni dengan mengkaji sunnahnya. Mengkaji sunnahnya.
Dan itu yang dicontohkan oleh orang-orang soleh terdahulu. Ketika ada masalah, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta petunjuk. Nah, orang zaman sekarang kan nggak begitu, Ibu. Ada masalah, larinya kemana? Media sosial, ya, curhat di medsos. Yang hasad semakin hasad, yang benci semakin benci, dimampus-mampusin itu. Ya kan Ibu? Mampus loh, rasain. Taib. Bikin status hari Rabu kelabu. Ya. Hari Kamis mengemis. Hari Jumat melarat. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Ya, Ibu yang dirahmati Allah. Belajar Quran, belajar sunnah. Orang-orang soleh dahulu, Ibu, ketika resah, ketika gelisah, mereka datang ke gurunya, duduk di majelisnya. Dengan melihat wajah gurunya saja, Masya Allah, sudah nyes di hati, tenang bawaannya, begitu ya. Ada sebagian orang lihat gurunya malah tambah tegang, gitu ya, serem, mengerikan, gitu ya. Barakallahu fiikum. Kenapa? Gurunya galak. Orang-orang soleh dahulu, Ibu yang dirahmati Allah, ketika mereka resah gelisah, seperti Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah, beliau datangi majelis gurunya, datangi gurunya, berkunjung ke rumahnya, dengan melihat wajah mereka yang penuh dengan keteduhan, ketenangan, penuh dengan kewibawaan, maka itu sudah menjadi obat bagi mereka. Apalagi kalau duduk di majelisnya, ketenangan, sakinah dan tumakninah mereka rasakan. Maka lenyaplah seketika itu juga keresahan, kegelisahan yang ada di hati mereka. Jangan sedang resah gelisah datangi dukun, datangi tukang ramal. Ibu, kalau dukun hebat, ya, dia tidak akan minta bayaran. Kan dia sendiri bisa menggandakan uang. Kenapa harus minta bayaran? Mau jadi apa, Pak? Tingkat 2 atau tingkat 1? Oh, kalau tingkat 2 sekian maharnya. DP-nya sekian. Nanti kalau sudah duduk di kursi dilunasi ya. Sekian ratus juta. Itu tingkat 2. Nanti tingkat 3 beda lagi tuh. Tingkat 1. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi jangan jadikan mereka sebagai rujukan. Ketika dukun, tukang sihir, tukang ramal dijadikan rujukan dalam permasalahan, maka itu namanya masalah di atas masalah. Menyelesaikan masalah dengan masalah yang lebih rumit, dengan yang lebih ruwet. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kembali ke jalan Allah dan Rasulnya. Belajar Quran dan Sunnah. Duduk di majelis ilmu seperti ini. Tenang kan Ibu? Kalau sedang majelis gini tenang tidak? Tenang, alhamdulillah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Selanjutnya, dari riwayat ini kita juga bisa memahami tentang anjuran untuk menutupi pelaku kemaksiatan dan tidak menyebutkan namanya. Jelas ya kalimatnya, anna rajulan asaba min imra'atin qublah, bahwa ada seorang laki-laki, disebut nggak namanya di sini? Tidak. Dalam rangka menjaga kehormatan sesama muslim. Karena orang ini telah berbuat salah. Apa kesalahannya di sini?
Apa Bu kesalahannya di sini? Mencium perempuan. Istri orang dicium. Ya. Ada ibu-ibu lagi ngais bayinya. Lucunya bayi ini celemot dicium. Yang dicium bukan bayinya, ya, ibunya. Taib. Ibu yang dirahmati Allah. Ini kan kesalahan. Ditutupi dengan kalimat anna rajulan asaba min imra'atin qublah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena memang ya sesama muslim itu pada asalnya saling menutupi aib. Jangan suka ngumbar aib orang. Kalau aib kita tidak ingin diumbar sama orang. Ditutupnya aib seorang muslim bukan untuk pembiaran. Tetap nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar itu ditegakkan, tapi dengan tetap menjaga kehormatan dia sebagai sesama muslim. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini kalau disebut kesalahan, masuknya dosa apa Bu? Besarkah, kecilkah? Gimana ini? Nyiumin istri orang. Besar atau kecil nih? Besar. Kata siapa itu? Kalau nyium saja tentu tidak lebih besar dari zina. Kalau sebatas nyium saja, cuma kalau ada kelanjutannya, nah itu yang bahaya. Kan beda, cuma nyium sama berzina itu beda. Ya. Mencium itu berarti kan muqaddimah. Ya. Iya, muqaddimah kan Ibu. Kalau dilanjutkan sampai akhirnya terjadi perzinahan, maka orang itu terjatuh ke dalam dosa besar. Tapi sebatas ciumannya tentu tidak lebih besar dari zina. Itu namanya zina kulit. Kan ada zina mata, ada zina tangan, ada zina kaki, kan begitu. Nah, semua itu dibenarkan dan didustakan oleh kemaluan. Tapi itu ada di posisi yang sangat berbahaya. Berbahaya sekali. Karena zina itu tidak ujug-ujug zina. Pasti ada wasailnya. Pasti ada wasilah-wasilahnya. Pasti ada tahapan-tahapan prosesnya. Pasti barakallahu fikum ada muqaddimahnya. Maka jangan coba-coba ya bikin muqaddimah. Karena tidak semua kemudian bisa berhenti sebatas di muqaddimah saja. Ya apalagi kalau orang sudah seperti itu biasanya dibantu syaitan. Ya dibantu syaitan. Dihayo-hayo sama syaitan. Hayo-hayo mumpung enggak ada orang. Ya. Gampang saja. Tetangga kamu juga seperti itu. Ya. Sekarang itu sudah jadi rahasia umum yang namanya selingkuh. Ayo, lanjutkan aja, lanjutkan. Nah, begitu Ibu. Barakallahu fiikum. Baik. Pelajaran berikutnya dari hadis yang mulia ini. Hadis ini mengandung satu kaidah di dalam ilmu tafsir yang berbunyi al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah itu diambil dari keumuman hukum,
bukan kekhususan sebab. Sosok yang datang curhat kepada Nabi di sini, dia menjadi wasilah turunnya ayat tadi. Surat Hud ayat 114. Maka kemudian orang itu bertanya, apakah ayat itu untukku saja? Maka Nabi menjawab, li jami'i ummati kullihim, bukan untuk kamu saja, tapi juga berlaku untuk seluruh umatku. Nah, ini yang dikatakan ibrah itu dengan keumuman lafaz, dengan keumuman hukum, bukan dengan kekhususan sebab. Sebabnya memang oleh sosok yang curhat kepada Nabi ini, sebab turunnya ayat ini. Namun ibrahnya berlaku bagi seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, pelajaran berikutnya tadi terkait dengan qublah, terkait dengan ciuman atau sentuhan atau apapun itu dari muqaddimah jima', kalau dilakukan kepada orang yang bukan pasangan sah kita, maka memang tidak punya hukuman tertentu, tapi ada takzir. Takzir itu hukuman yang ditetapkan oleh qadhi, oleh hakim, ya, tanpa ada ketentuan tertentu. Nah, itu nanti dipasrahkan takzirnya kepada hakim. Cuman di kita ini kan yang model-model begitu tuh kayak lumrah saja kan Ibu. Di sebagian kalangan Ibu, cipika-cipiki dengan istri teman tuh lumrah-lumrah saja. Biasa-biasa saja. Ini dua orang papasan, masing-masing bawa pasangan. Nanti itu tuh cipika-cipiki. Ya. Si laki-laki dari pasangan pertama cipika-cipiki sama istri temannya, nanti suami dari temannya itu dia cipika-cipiki juga dengan istrinya. Yang begitu tuh biasa di sebagian kalangan. Yang sebenarnya bukan biasa itu, tapi bisa menyebabkan binasa. Na'udzubillah. Anggapan lumrahnya sebagian kalangan terhadap sesuatu yang dilarang dalam syariat, maka tidak menjadikan larangan itu jadi legal. Tetap saja itu larangan, haram. Itu haram, perbuatan haram. Barakallahu fikum. Ya, ini mohon diperhatikan. Apalagi misalkan suaminya dia itu, suami temannya misalkan lebih ganteng. Oh, kegeeran istrinya ini daripada suaminya. Nah, ini berbahaya sekali. Makanya ditakzir. Ada hukuman tertentu yang kemudian ditetapkan oleh qadhi. Di kita mah kan bebas-bebas saja. Yang lebih dahsyat dari itu yang namanya perzinahan, banyak iklannya di mana-mana. Diiklankan perzinahan itu di masa ini. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Mau yang gimana, mau yang online, mau yang offline, ada semua Ibu. Ya. Mau lokal, mau internasional, ada semua. Mau harga 50.000 sampai 50 juta, ada semua. Kemarin kan sempat rame ya, yang ada apa namanya itu Ibu, banyak PSK masuk ke sini untuk melayani pegawai-pegawai di IKN. Ngeri. Ya. Semoga Allah melindungi dan menjaga negeri ini. Dan yang begitu-begitu itu kan nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Itu kayak tutup mata saja sudah. Diketahui tidak diketahui, tutup mata saja sudah. Gimana pegawai-pegawai mungkin jauh dari keluarganya, berbulan-bulan di sini. Ini mengerikan. Kalau dari awalnya saja sudah hancur begitu.
Mau kayak apa negeri ini? Maka semoga Allah menjaga negeri ini, menguatkan dakwah Islam ya di negeri ini, sehingga orang-orang seperti itu betul-betul mendapatkan peringatan, mendapatkan hidayah taufik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman sekarang itu antara ketahuan dan tidak saja, itu saja sudah. Antara ketahuan dan tidak saja. Saking dianggap lumrahnya. Saking dianggap lumrahnya. Bukan sekedar ciuman tapi sudah ke zina. Saya sering ceritakan Ibu, ada teman yang kerja di kantor. Itu obrolan teman-temannya itu seputar perselingkuhan saja. Kalau ada temannya berhasil selingkuh, makanya ada plesetannya kan, selingan indah, ya, keluarga utuh. Ya. Oh itu diapresiasi, bahkan dijadikan mentor. Gimana nih caranya? Gitu kan. Belum lagi pengakuan-pengakuan orang-orang yang jadi langganan, orang-orang tertentu, kalangan-kalangan tertentu. Mengerikan. Dan itu sudah diobral di mana-mana. Sudah jadi rahasia umum. Ya, kadang menjamu tamu dari pusat, di antaranya yaitu servisnya. Apa bahasanya bukan servis? Entertain apa? Iya, entertainnya apa? Mau apa? Diskotik kah? Mau perempuan kah? Mau narkoba kah? Mau miras kah? Entertain istilahnya. Ngeri Ibu. Ya. Ngeri. Ya, kalau kita tahu seperti itu ngeri, ngeri sekali. Maka bersyukur Ibu, bersyukur kepada Allah. Ada kalanya suami Ibu itu bukan orang-orang berkelas, itu malah selamat. Ya, Ustaz, suami saya alhamdulillah, ya, jualan Salome saja, aman, ya. Alhamdulillah omsetnya bersihnya satu hari 3 juta. Padahal jualan Salome saja. Tapi aman, tenang ke hati saya Ustaz. Dia bukan direktur, dia bukan GM, dia bukan HRD, ya. Dia bukan manajer. Kenapa? Karena lebih menenangkan. Jadi bersyukur, jangan suka ngeluh. Coba kamu itu jadi GM Mas. Iya, saya kan GM juga, Gugun Mulyana. Gitu. Ya, Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur. Ibu kalau punya suami seorang manajer, belum tentu rumah tangga itu tenang, belum tentu. Itu loh sekretaris pribadinya di kantor kayak apa? Lebih bening dari ibu, gitu ya. Apa enggak kelirik itu? Ya. Makanya bersyukur, bersyukur. Jangan suka banyak ngeluh. Tidak apa-apa Mas, hitam kulitmu karena panas-panasan, tapi insya Allah jadi cahaya di akhirat. Begitu, ya. Daripada berdasi, ternyata tukang korupsi, gitu. Kerjaannya main wanita. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalama. Ya, yang bagus berdasi, soleh, begitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Masih ada waktu, Bu? Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah asabtu haddan fa aqimhu alayya wa hadaratis shalah fa sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma qada as-salata qala ya Rasulullah inni asabtu haddan fa aqim fiyya kitaballah. Qala hal hadarta ma'ana as-salah? Qala na'am. Qala qad ghufira laka. Muttafaq alaih.
Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seraya orang ini berkata, ini curhat lagi kepada Nabi, Ya Rasulullah, asabtu haddan. Aku telah melakukan dosa yang mengharuskan aku dikenai hukum had. Oleh karena itu, laksanakanlah hukuman itu. Kemudian tibalah waktu salat. Lalu dia mengerjakan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah selesai mengerjakan salat, orang itu berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan dosa yang mengharuskan hukuman had atas diriku. Karenanya laksanakanlah hukuman yang ada di dalam kitab Allah terhadap diriku. Maka beliau bertanya, Hal hadarta ma'ana shalah? Apakah kamu ikut mengerjakan salat bersama kami? Naam, iya, jawab orang itu. Maka beliau pun berkata, Qad ghufira laka. Sungguh engkau telah diampuni. Muttafaq alaihi. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini penting disampaikan tentang asabtu haddan. Asabtu haddan. Curhatan seseorang ini kepada Nabi, aku telah berbuat maksiat yang mengharuskan diberlakukannya hukuman had. Nah, hukuman had di sini bukanlah hukuman had yang disyariatkan secara pasti di dalam syariat kita, seperti hadnya pelaku zina, hadnya syaribul khamar, orang yang meminum khamar. Bukan had itu maksudnya, atau mencuri dengan potong tangan. Bukan yang dimaksud adalah had seperti yang tadi kita sebutkan. Kenapa? Karena kalau yang dimaksud itu jelas tidak akan bisa gugur dengan hanya mengerjakan salat. Tapi harus dengan taubat dan ditegakkan had itu. Barakallahu fiikum. Jadi kalau hukuman hadnya yang tadi kita sebutkan, dirajam, dijilid atau dicambuk, dipotong tangan, barakallahu fikum, itu tentu nggak bisa gugur hanya dengan sholat. Karena seorang amir, seorang imam tetap harus mengeksekusinya. Tidak bisa gugur hanya dengan sholat. Kemudian juga tadi, ya tidak gugur dosanya hanya dengan sholat. Maka dia wajib bertaubat. Barakallahu fiikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pelajaran dari hadis ini sebetulnya mirip dengan hadis sebelumnya tentang curhatan ya seseorang kepada Nabi ya dari perbuatan dosa yang dia lakukan, yang ternyata dengan ibadah salat ya bisa terhapuskan kesalahannya tersebut. Dan tentu ini menjadi harapan ya bagi kaum muslimin bahwa al-hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menggugurkan keburukan-keburukan. Ya, sehingga ayat hadis-hadis semacam ini seharusnya memberikan motivasi yang begitu besar kepada kita semua untuk benar-benar semangat di dalam melakukan kebaikan. Jangan ada waktu nganggur dari berbuat baik. Karena kalau ada waktu nganggur, maka setan bisa masuk di celah itu untuk kemudian membelokkan kita dari jalan-jalan kebaikan. Ya Ibu,
Bagi seorang muslim itu tidak ada waktu luang untuk berbuat baik. Seorang muslim itu hidup dan kehidupannya berbolak-balik dari satu kebaikan kepada kebaikan berikutnya. Tidak ada ruang, tidak ada celah bagi dia untuk kemudian melakukan yang buruk. Kenapa? Karena semuanya sudah terisi dengan agenda kebaikan. Sudah terisi dengan jadwal-jadwal kebaikan. Ibu, kalau kita nganggur itu seringnya nggak benar itu, waktu nganggur itu. Akhirnya nyooh HP. Kalau sudah buka satu, akhirnya buka semuanya. Kadang diwaswasi oleh syaitan. Si fulan sekarang sedang apa ya? Coba kamu buka Facebooknya. Akhirnya buka Facebooknya mantan. Ya. Sedang apa dia di sana? Bahaya itu, Ibu. Makanya jangan ada waktu nganggur. Jangan ada waktu nganggur. Hidup kehidupan kita harus padat terisi oleh kebaikan demi kebaikan. Kalau tidak disiplin seperti itu, akhirnya banyak nganggurnya, biasanya akan menyeret kita kepada keburukan. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hatta ibu layah leyeh sekalipun, jangan sekedar layah leyeh. Zikir. Sebelum tidur itu kan kadang ada layah leyehnya ya. Kan tidak langsung begitu nempel langsung lep gitu. Kan mesti ada mungkin 5 menit, 10 menit, kadang menerawang dulu mata ini. Nah itu manfaatkan untuk zikir. Apalagi di momen-momen 10 pertama Dzulhijjah. Yang Allah secara khusus memerintahkan kita memperbanyak zikir. Di 10 pertama Dzulhijjah. Salah satu di antaranya fa'aksiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmid. Perbanyak di 10 pertama Dzulhijjah itu tahlil, takbir, dan tahmid. Itu satu rangkaian dalam lafaz-lafaz takbiran. Coba takbiran itu gimana, Bu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya apa? Takbir. La ilaha illallah. Itu namanya tahlil. Allahu Akbar. Takbir lagi itu. Allahu Akbar. Takbir lagi. Walillahil hamd. Itu namanya apa? Tahmid. Berarti petunjuk dari Nabi supaya kita memperbanyak takbir, tahlil, dan tahmid di 10 pertama Dzulhijjah itu ada dalam rangkaian yang disebut oleh kita dengan istilah takbiran. Ya, 3 kali takbir di awal. Kemudian la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Itu redaksi takbiran yang datang riwayatnya dari Abdullah bin Mas'ud di dalam asarnya yang sahih. Begitu. Banyakin takbiran. Kapan banyakin takbiran? Ya ini. Dari awal 10 pertama Dzulhijjah, dari awalnya. Ya, totalnya sampai akhir hari tasyrik. Ba'dal asr. Itu anjurannya, perbanyak takbiran. Takbir, tahlil, dan tahmid. Itu Ibu ya. Barakallahu fikum. Baik Ibu, sampai di sini saja. 2 hadis sudah kita bahas. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita lanjutkan. Hadis masih dari jalan sahabat Anas. Kamis depan masih masuk, Bu?
Kamis depan hari Arafah. Pekan depan libur. Baik. Maksudnya ba'dal Id. Bisa insyaallah. Jadi hari Arafah kita libur dulu ya. Libur bukan berarti layah leye ya. Libur itu maksudnya mengganti dengan kebaikan yang lain. Itu rehatnya seorang muslim, berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lainnya. Capek baca Quran, selanjutnya berbaring sambil zikir. Nah, itu namanya rehatnya seorang mukmin. Capek berbaring sambil zikir, berangkat ke dapur, masak. Ya. Masak sayur asem. Habis itu bagiin ke tetangga. Nah, itu juga istirahatnya. Dari satu kebaikan ke kebaikan berikutnya. Baik Ibu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.